يا
سميع ما يولد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة له سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي ورسولهم وفروئهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fi'l hamid, ya man huwa fi majdi batin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. والإثم ما حاك في نفسي وفي الرواية في نفسك وفي أخرى في صدرك، وهذا في حق من نور الله قلبه wa alhamahu as-shawab. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Habibuna wa Qurratu A'yunina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang kami muliakan Al-Habib Alwi Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umri wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Yang kami muliakan para asatiz Al-Ustaz Jamal, Ustaz Syukri, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim wa nafa'ana bihim fid darain. Dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul bersabda, wal ithmu ma haka fi nafsi wa fi riwayah fi nafsika wa fi ukhra fi sadrika. Dosa itu sesuatu yang mengguncang jiwamu. Dalam riwayat yang lain, dadamu. Dalam riwayat yang lain, di dalam diri.
Maknanya ketika seseorang melakukan satu perbuatan sekalipun dia belum tahu hukumnya, dan perbuatan itu jika dilakukan di dalam jiwanya itu terasa tidak nyaman, tidak enak, tidak tenang, maka itu adalah tanda kita sudah melakukan satu perbuatan dosa. Itu yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Sebaliknya, perbuatan baik jika dilakukan, hati menjadi senang, menjadi tenang, nyaman. Perbuatan dosa dilakukan, hati terasa terguncang, tidak tenang, tidak nyaman. Di sini musannif mengatakan, namun tidak semua hati atau diri bisa merespon hal yang sama. Ada pelaku dosa, dia melakukan perbuatan dosa tapi tidak ada goncangan dalam hati dan diri. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini sudah kronis. Gak ada penyesalan. Bagaimana ada penyesalan? Goncangan dalam hati tidak ada. Makanya musannif mengatakan, wa hadza fi haqqi man nawwarallahu qalbah. Nah, orang-orang yang melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu mengguncang hatinya, dirinya, itu adalah orang-orang yang Allah telah berikan cahaya dalam hatinya. Masing-masing orang berbeda. Ada yang istiqomah sholat duha misalnya, atau ada yang istiqomah sholat tahajud biasanya jam 3 atau setengah 4. Dia istiqomah. Satu saat terlewat itu, terlewat satu hari saja, dia bangun sudah jam setengah 5 atau jam 5 pas azan subuh. Itu hatinya tidak enak, menyesal, kenapa tadi kelewat. Ada orang setiap hari bangun jam 7 pagi, wala sholat tahajud, sholat subuh juga lewat, tapi dia bangun tidak ada goncangan dalam hatinya, biasa-biasa saja. Kenapa bisa beda? Karena yang pertama tadi hatinya Allah berikan cahaya, yang kedua hatinya sudah mati, sudah tidak ada getaran hati akan perbuatan dosa. Sudah mati hatinya, sudah sakit hatinya. Nah, orang semacam ini yang hatinya sudah mati tidak mungkin bisa membedakan mana dosa, mana pahala. Tapi orang yang semacam tadi, yang memang peka hatinya karena sebab dia sudah nyaman dengan perbuatan baik, hatinya Allah berikan cahaya, kesalahan kecil ada goncangan dalam hati, ada penyesalan. Nah, itu kabar gembira orang yang memiliki hati tersebut. Berarti orang ini disebut oleh musannif pengarang kitab Syekh Dimyat bahwa orang tersebut Allah sudah berikan cahaya dalam hatinya. Wa alhamahu shawab, dan Allah sudah memberikan ilham, hatinya selalu condong kepada kebaikan dan kebenaran. As-shawab. Kemudian Nabi menyebutkan dua tanda di sini berarti. Tanda pertama dosa itu apa? Ketika dilakukan ada goncangan dalam diri kita, tidak nyaman hati kita. Itu tanda pertama dosa. Nabi memberikan tanda kedua, yang namanya dosa adalah wa karihta an yattali alaihin nas. Kau tidak suka jika perbuatan yang kamu lakukan diketahui oleh orang. Itu juga dosa. Jadi kita melakukan sesuatu sembunyi-sembunyi, tidak mau orang tahu. Nah, perbuatan ini tandanya dosa dalam konteks perbuatan buruk, ya, perbuatan yang kurang baik. Nah, para ulama
dan kaum solihin dan seluruh manusia secara umum, secara fitrah jiwanya ini senang perbuatan baiknya diketahui orang banyak. Semuanya. Ini musannif mengatakan li'anna nafsa bitab'iha tuhibbu al-ittila'a ala khairiha. Karena secara tabiat manusia dia senang perbuatan baiknya diketahui oleh orang banyak. Sebaliknya, dia juga tidak suka perbuatan buruknya diketahui oleh orang banyak. Ini yang hatinya masih sehat. Akan tetapi jangan sampai fitrah ini merusak amal soleh kita. Kaum solihin tidak mau menampakkan amalnya dengan tujuan mengambil perhatian manusia. Amal soleh yang dia lakukan itu akan merusak nilai keikhlasan. Tapi hukum dasar semuanya senang amal baiknya diketahui oleh orang banyak. Makanya ikhlas itu harus diusahakan, gak bisa instan, harus dilawan. Ini gak benar, ini harus saya lawan ini. Niat saya harus perbaiki ini. Jangan sampai menjadi dosa. Jadi itu dua tanda dosa yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada beberapa dosa yang disebut di sini syahwatnya sudah mengalahkan dirinya. Seperti apa? Kasarik taglibuhu syahwah, mengambil milik orang, mencuri, korupsi. Itu adalah apa? Dorongan syahwat. Syahwat ini senang yang instan-instan, yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, tapi sesuatu yang haram. Itu syahwat. Nabi katakan dalam hadis, hujibatil jannatu bil makarih, ditutupi surga itu dengan hal yang tidak menyenangkan. Apa maksud Nabi? Surga itu ditutupi dengan hal yang tidak menyenangkan karena melawan syahwat dan nafsu. Jika seseorang ingin melakukan dosa, ada beberapa dosa yang nikmat, zina, tapi haram. Seseorang itu ketika ingin meraih surga, kenikmatan itu dia harus tinggalkan karena takut kepada Allah, maka dia dapatkan surga. Sebaliknya, an-nar hujibat bisyahwat wal ladzat. Neraka ditutupi, dikelilingi oleh syahwat. Semua yang ada nikmat-nikmat dalam konteks yang haram itu adalah hal yang akan membawa seseorang menuju ke neraka, karena neraka dikelilingi oleh syahwat wal ladzat. Mengambil milik seseorang itu nikmat. Kenapa nikmat? Dia mengambil karena tanpa usaha dia bisa meraih keuntungan yang besar. Yang gajinya misalnya 5 juta, dia bisa ngambil sampai 100 juta, 200 juta, 300 juta dengan segala cara. Tapi kenikmatan semacam ini dampaknya adalah apa? Akan membinasakan dia di dunia maupun di akhirat. Keberkahan tidak ada. Yang didapat adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah melakukan, di sini musannif memberikan satu contoh. Mencuri, orang itu adalah taglibuhu syahwah ala saragah. Syahwatnya sudah menguasai dirinya sehingga dia tidak bisa mengontrol. Antum jangan pikir orang-orang baik tidak punya syahwat, ada. Tapi orang-orang solihin mereka mampu mengendalikan itu. Mereka mampu melawan itu.
Ya, Ibnu Hajar mengatakan sungguh beruntung orang yang akalnya raja, syahwatnya adalah bawahannya. Kenapa? Karena akalnya mengatur syahwat. Tapi sungguh merugi orang yang syahwatnya adalah raja dan akalnya adalah bawahannya. Karena syahwat justru yang mengatur akal. Wa huwa khaif minal wali an yuqta yaduh. Orang yang mencuri hanya takut dalam hukum Islam dipotong tangan. Dia bukan takut Tuhan. Dia takut tangannya dipotong. Tapi kaum solihin mereka melakukan sesuatu bukan takut karena hukuman. Tapi yang mereka takut adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Beda. Orang yang akalnya sudah diberikan cahaya oleh Allah dan hatinya diberikan cahaya oleh Allah, ketika ingin melakukan perbuatan buruk, yang dia takut adalah Tuhan. Orang yang dikuasai oleh syahwat, maka yang dia takut adalah makhluk dan hukuman, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal murad bil karahati huna al-karahatu ad-diniyah, fala ibrata bil karahatil adiyah, kaman yakrahu ayyura wa huwa ya'kul hayaan au bukhla. Yang dimaksud di sini tidak senang adalah tidak senang dalam perkara agama, berkaitan dengan hukum agama, bukan berkaitan dengan tidak senang berdasarkan adat kebiasaan. Misalnya ada orang-orang yang tidak senang ketika makan difoto. Biasa para ulama itu sebenarnya tidak senang ketika lagi mereka sedang makan kemudian difoto. Bagi mereka itu kurang baik. Tapi untuk kalangan orang biasa, hal itu biasa saja. Bahkan makanannya difoto. Bukan dia tidak senang difoto ketika makan, dia makanan itu pun difoto. Ajib, difoto. Tapi kalau kalangan ulama, mereka tidak mau ketika lagi makan difoto. Kenapa? Karena mungkin dalam ketika difoto posisinya tidak baik. Lagi buka mulut kemudian difoto dan seterusnya. Itu melawan yang namanya disebut su'ul adab. Kurang baik dalam adab tersebut. Ada tokoh dulu namanya siapa, Putri Diana, diundang di Indonesia, di Jakarta sama Presiden Soeharto. Waktu itu diundang makan. Di hadapan Putri Diana ini wartawan, semua foto. Pak Soeharto mengatakan kepada Putri Diana untuk ayo silakan makan. Kata Putri Diana, bagaimana saya mau makan? Di hadapan saya ini mereka semuanya foto. Luar biasa, padahal seorang yang kita kenal bukan seorang muslimah ya. Walaupun akhir-akhirnya itu wallahu alam ya. Tapi mengenal yang namanya adab. Nah, adab ini tentu tidak semua kalangan memiliki. Bukan berarti orang lagi makan foto kemudian kita katakan kurang ajar, tidak juga. Ya, bukan. Tapi level mereka itu sudah sangat tinggi dalam memahami adab. Nah, itu yang perbedaan. Tidak senang karena adat dan tidak senang karena hukum agama. Thumma inna hadzal hadis. Kemudian juga Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi menyatakan bahwa kalau makan carilah tempat yang tertutup. Kenapa? Karena kalau tempat yang terbuka, ketika kita makan, ada orang fakir miskin yang lewat, dia pengen makan tapi tidak punya uang.
Sedangkan dia lihat kita makan enak, keinginan dia itu tidak dipenuhi, dia melihat seperti itu, kata Imam Nawawi, maka asarnya itu, pengaruhnya itu menjadi tidak baik bagi makanan, jadi penyakit. Kecuali kita panggil dia makan atau kita kasih dia uang, apalagi dia betul-betul lapar gitu. Tapi tempat tertutup tidak dilihat begitu. Itu saya bilang tradisinya ulama, ya. Bukan berarti yang memiliki rumah makan yang indoor outdoor ya itu salah, tidak salah. Tapi level mereka melihat sesuatu yang jauh. Itu tidak masalah, bukan masalah halal haram, bukan rumah makan tempat terbuka tertutup. Tapi levelnya mereka, adabnya tinggi gitu. Sama halnya ada yang bertanya ke tokoh sufi Jalaluddin Ar-Rumi, tanya hukum musik bagaimana, halal apa haram? Hukum musik. Maka beliau seorang tokoh sufi, beliau menjawab tentu jawaban yang berbeda. Beliau mengatakan suara musik yang paling haram adalah sendok-sendok orang kaya ketika makan terdengar ke telinga orang miskin yang lapar, tapi dia tidak berikan makan kepada mereka. Nah, suara musik itu yang paling haram. Nah, itu fikihnya Al-Asfiya. Thumma inna hadzal hadits rawahu Muslim fi kitabil birr wasilah min sahihi wa huwa min jawami' kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Jawamil kalam ya. Wa alaihi madarul Islam. Ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Al-Bir Wasilah, di dalam sahihnya, dan ini termasuk jawami'ul kalam, termasuk sabda Nabi yang singkat tapi memiliki makna yang sangat luas. Ada satu kitab dikumpulkan hadis-hadis jawami'ul kalim oleh ulama Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Semua kitab yang ringkas, hadis yang ringkas dijabarkan dalam satu kitab tersebut, berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu kitab khusus mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang masuk ke mukjizat Jawami'ul Kalim, ucapan yang singkat tapi memiliki makna yang sangat luas. Ada garansi dari Nabi, ini garansi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Garansi artinya jaminan. Jadi Nabi sendiri yang menjamin. Nabi katakan di dalam riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Rasul bersabda, "Ukfulu li bisittin akful lakum bil jannah." Berikanlah jaminan kepadaku 6 hal, kata Nabi. Nabi sedang khitab kepada kita, kepada umatnya beliau. Wahai umatku, ya, seakan-akan seperti itu. Kalian jamin kepada saya 6 hal. Akful lakum bil jannah. Aku akan berikan garansi surga untuk kalian. Yang pertama, ketika Nabi bersabda, Abu Hurairah waktu itu yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakan, "Qultu ma hiya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa saja itu 6 hal tersebut? Nabi mengatakan yang pertama, as-sholatu. Kalian jaga sholat 5 waktu. Beserta yang wajib-wajibnya, puasa, haji bagi yang mampu. Kemudian zakat. Zakat di poin kedua nanti dijelaskan. Nabi mengatakan jagalah sholat 5 waktu. Maka itu menjadi satu jaminan. Semuanya ada 6, salah satunya adalah sholat. Wa hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian sholat-sholat yang 5 waktu dan sholat yang pertengahan. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar
Di dalam musnadnya Rasul bersabda, man taraka salatan wahidatan muta'ammida faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat satu kali dengan sengaja, maka sungguh dia secara terang-terangan telah kufur. Dipahami oleh Imam Ahmad, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, sengajanya itu baik karena malas atau mengingkari kewajiban salat, maka dia telah kafir. Itu mazhab Hambali. Di mazhab Hambali itu yang meninggalkan salat kafir. Memang sangat tegas nih. Al-Imam Syafi'i menyatakan tidak kafir. Kita harus lihat yang meninggalkan salat ini alasannya apa. Kalau dia tinggalkan salat karena malas, maka dia fasik, dia pelaku dosa, masih muslim. Namun jika dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat tersebut, salat yang 5 waktu, ada satu salat yang dia ingkari atau semuanya yang dia ingkari, maka sungguh dia telah kafir. Itu rincian dari Al-Imam Syafi'i. Maka penting sekali ini salat, sehingga diumpamakan oleh Nabi bagaikan tiang agama. As-salatu imaduddin, wa fi riwayah amaduddin. Salat itu adalah tiang penyangga agama. Ini yang pertama kata Nabi. Yang kedua, az-zakatu, zakat. Khuz min amwalihim sadaqah. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai zakat. Makna sedekah di situ adalah zakat, karena ada perintah. Perintah itu berarti wajib dalam konteks ayat tersebut. Nah, orang yang tidak menjalankan zakat, menunaikan zakat, maka dia sudah melakukan pelanggaran yang sama seperti meninggalkan sholat. Makanya sholat dengan zakat, itu sholat lebih dulu diwajibkan. Sebelum hijrah sudah wajib. Tapi kalau zakat tahun 2 Hijriah, mulai tahun 2 Hijriah, setiap ayat yang turun yang menerangkan tentang sholat, pasti setelahnya ada zakat. Aqimus sholata wa atu az-zakata. Ya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Selalu disebut sholat zakat, sholat zakat. Nah, orang yang mengeluarkan zakat ada juga jaminan yang Allah berikan. Nabi katakan dalam hadis, hassinu amwalakum bizakah. Jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Artinya dengan zakat yang kita keluarkan itu akan menjaga harta kita sampai 1 tahun berikut. Jadi tidak mungkin orang yang mengeluarkan zakat hartanya itu kehilangan, rumahnya kebakaran dan seterusnya. Hasya wa kalla, tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dha'a malun fil barri wala fil bahri illa mani'uz zakah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah hancur harta yang ada di daratan maupun di lautan itu karena sebab orangnya tidak mengeluarkan zakat. Itu sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, al-amanah, yaitu menjaga amanah. Amanah maknanya luas. Fi riwayah, amanah itu tidak melakukan dosa. Amanah itu satu tanggung jawab yang diserahkan kepada dia dan dia tunaikan dengan sempurna, dengan baik. Amanah itu juga bisa diartikan dititipkan barang kemudian kita menjaga. Ini makna amanah yang sangat luas. Istimewanya amanah ya, di dalam Al-Quran satu-satunya wahyu Al-Quran yang Allah turunkan ketika Nabi berada di dalam Ka'bah. Nabi berada dalam Ka'bah, hanya satu wahyu yang Allah turunkan.
kepada Nabi di saat Nabi berada dalam Ka'bah berkaitan dengan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan amanah kepada ahlinya. Dalam hadis dikatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Akhrajal Bukhari fi sahih. Apabila satu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran. Ini hadis ini sebelumnya berbicara tentang amanah. Jadi kalau kita memberikan satu jabatan tugas kepada orang yang tidak ahli di bidang tersebut, kita dikatakan sebagai orang yang tidak amanah. Itu maksud di dalam hadis tersebut. Kemudian yang keempat, Nabi SAW mengatakan al-farju, kemaluan. Maknanya apa? Dijaga kemaluan dari maksiat. Kemaksiatan yang ada dari kemaluan, yaitu perzinahan dan sejenisnya, itu sumbernya satu, mata gak dijaga. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang beriman. Di sini Allah sifati orang yang melakukan amalan ini, Allah yang memberikan gelar mereka orang-orang beriman. Kemudian perintah itu disampaikan oleh Nabi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang beriman, jagalah pandangan mata mereka dari yang haram dan jagalah dari kemaluan-kemaluan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan mereka juga harus menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kenapa yang didahulukan mata dulu? Jaga mata, menjaga pandangan mata, baru kemaluan. Karena maksiat kemaluan itu sebab utamanya karena penglihatan mata. Dia melihat yang haram, ya, dikatakan oleh para ulama al-ainu tanzur, mata melihat yang haram, wal aqlu yufakkir, dan akal imajinasikan, wal farju yusaddiquhu au yukadzibuh, dan kemaluan membenarkan atau mendustakan. Kalau dia membenarkan, dia mengiyakan zina. Kalau dia mendustakan, dia hilangkan niat itu. Nah, itu sebab pandangan mata. Dalam riwayat Nabi katakan zina itu ada zina mata, ada zina kemaluan, zina al-ain, ada zina al-faraj, ada zina al-yadi, dan seterusnya. Yang kelima kata Nabi, menjaga apa? Al-batn, menjaga perut dari apa? Makanan yang haram, baik haram karena sebab zatnya haram atau cara mendapatkan rezeki tersebut dengan cara yang haram. Allah Ta'ala berfirman, kulu, makanlah kalian, halala thayyiba, yang halal lagi yang baik. Ulama mengatakan man akalal halal atau at zawarihuhu sya'am aba, wa man akalal haram asat jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makan makanan yang halal, pasti tubuhnya akan mudah taat kepada Allah. Dan siapa yang memakan makanan yang haram, maka tubuhnya akan mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jaminan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kelima. Kalau kita jaga yang 6 ini, Nabi kasih garansi, saya jamin kalian surga, kata Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir apa? Al-lisan, menjaga lisan. Imam Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Ihya beliau mengatakan di seluruh tubuh kita ini dosa yang paling banyak itu
adalah lidah. Kata Imam Ghazali, semua tubuh ini punya dosa. Ada dosa mata, dosa mendengar, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa perut. Ada semua. Tapi dari semua organ tubuh kita, anatomi tubuh kita, dosa yang paling banyak itu dan paling mudah dilakukan adalah al-lisan. Lisan itu cukup kita bicarakan sesuatu yang tidak baik, dosa. Gampang sekali. Ya. Kayaknya dulu kalangan sufi itu mereka sering latihan menjaga lisan, diletakkan batu di dalam mulut biar tidak banyak bicara. Takut lidah ini man kathural kalam kathura sukutuh atau kama qala. Ya, para sastrawan mengatakan banyak bicara banyak kesalahan. Man sakata salima, siapa yang diam dia selamat. Asumtu sayyidul akhlak, diam dari hal yang tidak baik itu pemimpin akhlak. Ada dalam riwayat. Jadi mereka letakkan batu di lidah. Nanti kalau mau bicara yang baik dibuka. Bahkan telinga pun dijaga. Itu Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau lewat ke pasar, di pasar macam-macam, ada yang ngobrol yang baik, ada yang tidak baik dan seterusnya. Kalau dia lewat di satu tempat ada obrolan yang tidak baik, dia tutup telinga sampai pulang, sehingga dia tidak mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik tersebut. Itu para salaf terdahulu di dalam penjagaan mereka terhadap dosa. Al-lisan, lisan ini ada dosa dusta, dosa fitnah, menggunjing, mencaci maki, ya, mencela. Banyak sekali dosa lisan itu. Kurang lebih ada 30 lebih yang diterangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Nah, 6 hal ini kalau dijaga, Nabi mengatakan, saya memberikan garansi surga kepada kalian. Ya, garansi surga. Kemudian di dalam riwayat hadis ini ada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ada mukjizat. Ya, hadis ini cukup panjang ya. Sebenarnya hadis ini 2 hadis yang berbeda. Tapi karena matannya, konten hadis tersebut, isinya punya korelasi, punya hubungan, maka digabung jadi satu. Padahal dia hadis yang berbeda. Wa arsala ruslahu bi mu'jizatin zahiratin lil khalqi bahirati. Al-Imam Ibn Ruslan dalam Zubat mengatakan, Allah mengutus para rasul semuanya diberikan mukjizat untuk menundukkan makhluk atau orang-orang yang mengingkari kenabian mereka. Dan di antara para nabi yang mukjizatnya paling banyak itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam tazidu ala alf mu'jizah. Mu'jizatnya Nabi lebih dari 1000 mu'jizat. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengutip juga, yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu disebutkan ada ulama berpendapat mukjizatnya Rasul itu mencapai 2000 mukjizat. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ya, dan itu juga diterangkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Amiri dalam kitabnya Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil. Dan kitab-kitab yang membahas mukjizat secara khusus itu ulama-ulama terdahulu sudah menulis secara khusus. Jadi yang dibahas hanya mukjizat Nabi. Tema-temanya hanya mukjizat. Di antaranya kitab karya Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah berjudul Dalailun Nubuwah. Begitu juga kitab karya Al-Imam Al-Asfahani berjudul Dalailun Nubuwah. Begitu juga kitab karya Syekh Al-Amiri Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil juga berisikan sirah, syama'il dan dalail. Begitu juga kitab karangan Syekh Yusuf An-Nabhani berjudul Hujjatullah 'alal Alamin yang membahas tentang mukjizat-mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, salah satunya hadis ini mukjizat. Apa mukjizatnya di sini? Ittila'uhu 'ala ma fi nafs.
Nabi mengetahui isi hati seseorang. Jadi banyak sekali sahabat itu punya pertanyaan di dalam hati. Mereka sudah niat sebentar kalau ketemu Nabi di masjid mau bertanya, tapi kalau ketika melihat Nabi takut, haibah Nabi besar, itu pertanyaan disimpan sampai sebulan. Ada yang 2 bulan, besok baru saya tanya, ketemu lagi lupa, sampai 1 bulan. Subhanallah, ya Allah kasih Nabi haibah jalaliyah, ya wibawa yang begitu besar. Bahkan ada yang pertanyaan itu disimpan sampai setahun. Tiap hari besok nanya, sampai di hadapan Nabi tunduk, gak mampu melihat wajah Rasul. Akhirnya waktu selesai Nabi masuk ke rumah, aduh, kenapa gak tanya, sudah besok aja deh. Begitu sampai 1 tahun. Nabi sengaja biarkan, ada yang sengaja Nabi biarkan, tapi Nabi tahu tuh, ada beberapa orang Nabi langsung mengucapkan pertanyaan yang ada di hatinya. Ada beberapa orang yang sengaja Nabi biarkan mereka untuk apa? Yang mereka tanyakan itu Nabi tidak ungkap dalam hati mereka. Nah, di antara yang Nabi ungkap, Nabi mengetahui pertanyaan yang tersimpan dalam hati adalah sahabat tersebut, namanya Wabisah bin Ma'bad. Ya, ini riwayatnya. Dia mengatakan, Wabisah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau datang, ini banyak sahabat. Dia mendekati Nabi. Kemudian Nabi memanggil fi riwayah, ya Wabisah, sampai berhadapan dengan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, jika tas'alu anil birri, kamu datang ke sini mau bertanya tentang masalah kebaikan. Dan memang niatnya Wabisah itu di dalam hati ingin bertanya tentang kebaikan itu apa. Dan juga kamu mau bertanya dosa itu apa, tanda kebaikan itu apa, dan tanda dosa itu apa. Dia tercengang. Itu pertanyaan yang sudah lama saya simpan di dalam hati, dan saya datang ke sini juga niat ingin bertanya hal tersebut. Dalam riwayat yang lain berbeda. Waktu dia datang, beliau datang Wabisah, Nabi duduk, kemudian dia duduk, saking dekatnya dia duduk dengan Nabi hingga lututnya itu nempel dengan lututnya Rasul Muhammad SAW, berhadapan. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Wabisah, kamu mau saya ungkap dulu pertanyaanmu yang ada di hatimu, atau kamu yang ingin sampaikan terlebih dahulu? Ini dia belum ungkapkan di pertanyaan, Nabi sudah tawarkan, kamu mau saya menjelaskan pertanyaanmu yang kau sembunyikan dalam hatimu, ataukah kamu terlebih dahulu yang menyampaikan pertanyaanmu itu? Maka Wabisah mengatakan, engkau saja wahai Rasulullah. Kata Nabi, jika tas'alu anil birri, kamu datang kepadaku mau bertanya tentang kebaikan. Dibilang benar wahai Rasul Muhammad SAW. Kemudian Nabi terangkan, kebaikan adalah sebagaimana hadis yang dijelaskan, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kemudian Nabi katakan, jika dilakukan jiwa tenang, hati terasa nyaman. Sekalipun orang berfatwa kepadamu, tapi kau melakukan itu, hati kamu tenang. Kemudian Nabi mengatakan, istafti qalbak, kamu berfatwa dengan hatimu. Hatimu akan menuntun kepada kebaikan. Nah, ulama mengatakan ini hati Wabisah bin Ma'bad yang berbeda dengan kita. Sudah dikasih cahaya oleh Nabi Muhammad SAW. Dia gak perlu belajar fikih, hatinya sudah paham fikih. Sudah tahu mana yang syubhat, mana yang halal, mana yang haram. Ya, ini orang-orang yang diistimewakan. Dan Nabi Muhammad SAW ya ketika sudah mengatakan kepada Wabisah, istafti qalbak, kamu minta fatwa kepada hatimu, itu Nabi sudah paham hatinya dia sudah Allah berikan cahaya,
sudah diberikan ilham sehingga tidak akan meleset daripada kebenaran yang difatwakan oleh hatinya dan dosa yang difatwakan oleh hatinya. Ini gak boleh dipakai kepada kita. Kita disuruhnya apa? Belajar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini yang umum, nuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Tapi untuk wabisah cukup kamu tanya hatimu. Ya, hatimu itu ketika berfatwa pasti benar. Nah, ini masalah fatwa. Dulu di Makkah ada seorang sayyid bernama Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf. Beliau ini kelahiran tahun 1255 Hijriah. 1255 Hijriah. Lahir di kota Makkah. Beliau ayahnya mufti. Kita membahas tentang fatwa. Pada masa itu mufti mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama-ulama itu berasal dari Nusantara atau ulama-ulama Hadramaut. Makanya mufti di zaman itu ada Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf, ayah dari Habib Ahmad, Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtuturar. Saya ingin terangkan karena bukan untuk klarifikasi ya. Ada yang mengatakan ya ulama-ulama Nusantara tidak punya koneksi dengan mereka, tidak berguru dengan mereka. Nah, ini saya sedikit jelaskan sejarah. Dan juga mengatakan bahwa ulama-ulama Sada Ali Ba'alwi itu tidak ada yang mengajar Fathul Mu'in katanya. Fathul Mu'in itu kitab fikih Syafi'i. Nah, Al-Habib Alwi ini berguru kepada ayahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf sampai hafal Al-Quran. Bahkan di usia masih muda beliau itu sudah diizinkan mengajar di Masjidil Haram. Ngajarnya di Makkah di masa itu. Ini kerajaan Saudi belum ada. Kerajaan Saudi belum ada, yang ada adalah Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki, kekuasaannya sampai di seluruh wilayah Jazirah Arab termasuk dua tanah suci Makkah dan Madinah. Tapi Makkah Madinah otonom, dia kota istimewa lah. Sehingga yang memimpin kota Makkah dan Madinah di masa itu harus dari kalangan asyraf. Gubernurnya harus punya nasab sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu persyaratan yang dibuat waktu itu. Ya, karena memang Bani Hashim yang memiliki ini kota. Kota Makkah, kota Madinah. Kota Madinah besar karena Nabi Muhammad. Kota Makkah juga besar karena sebab Nabi Muhammad SAW. Dan yang menghidupkan leluhur-leluhur Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim. Makanya Daulah Utsmaniyah membuat aturan, diantaranya tanah Fadak. Itu bagiannya dapat tuh Ahlul Bait dapat. Kemudian yang gubernur harus daripada kalangan asyraf, baik Al-Hasani atau Al-Husaini. Tapi kebanyakan Al-Husaini waktu itu. Ada Syarif Aun, ada Syarif Ghalib, ada Syarif Husain. Yang terakhir Syarif Husain. Kemudian apa lagi? Khumus diberikan. Khumus di surat Al-Anfal itu Ahlul Bait dapat 1/5 bagian dari harta rampasan perang, ghanimah. Jadi ini hukum Islam, bukan hukum Islam ada dalam Al-Quran. Dan Ahlul Bait haram menerima sedekah, haram pada waktu itu. Fatwa terbaru boleh mutaakhir. Al-Imam Al-Hisni mengatakan boleh. Karena apa? Karena khumus sudah tidak ada. Tapi di masa itu khumus ada. Tanah Fadak juga dapat jatah mereka. Yang memimpin juga harus mereka, asyraf.
Makanya ulama-ulama dari Sadah Ali Ba'alwi diundang tinggal di Makkah oleh pemimpin-pemimpin yang ada waktu itu. Banyak sekali. Di Ma'ala itu ada kuburan khusus, Hautoh namanya, Sadah Al-Alawiyin. Kuburan khusus untuk Sadah Al-Alawiyin. Dan guru-guru besar yang ada pada waktu itu, Said Ahmad Zaini Dahlan. Al-Habib Ali belajar kepada Said Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian belajar juga kepada Said Jamaluddin Muhammad Al-Ahdal. Kemudian berangkat ke Hadramaut juga, ke Seun. Belajar kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Diberikan khirkah sufiyah dan juga tarekhah. Beliau disebut sebagai ulama yang multidisipliner, menguasai banyak ilmu, dan karangan kitabnya itu kurang lebih yang terdata 30 judul. Itu yang terdata. Kalau yang tidak terdata lebih banyak lagi. Nah, di antara kitab yang luar biasa yang beliau tulis dipakai di pondok pesantren, judulnya adalah Tarshihul Mustafid. Itu adalah kitab keterangan Fathul Mu'in. Jadi bukan hanya tidak mengajar Fathul Mu'in, ngarang kitab, kasih komentar kitab Fathul Mu'in. Cuma biasanya Sadah Ali Ba'alwi itu ngarang kitabnya tidak tebal-tebal, bukan berarti tidak paham. Mereka itu adabnya nomor 1, para salaf terdahulu. Ulama-ulama terdahulu sudah mengarang kitab berjilid-jilid, ngapain kita ngarang berjilid-jilid? Sudah ada. Ditanya ilmu ini, ya sudah ada di kitab Imam Nawawi. Kitab tasawuf, baca Imam Ghazali Ihya. Itu akhlaknya mereka. Makanya selalu di awal kitab, karangan kitab mereka, selalu mereka mengatakan, ini kitab saya ambil banyak dari kitabnya Imam Ghazali. Lihat akhlaknya, bukan dari saya. Tapi kalau mau ditulis kitab yang lebih tebal dari itu, mampu mereka. Dan mereka merangkum saja, mengambil poin-poin penting untuk apa? Untuk bisa memberikan maslahat kepada umat. Karena orang awam tidak mampu membaca kitab hingga 40 jilid, 100 jilid, 16 jilid, 15 jilid. Gak mampu. Maka mereka mengambil cara tersebut. Salah satu murid beliau, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Hasim Asy'ari, itu fatwa dan ucapan dari Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saqaf itu dipakai dalam kitab Al-Qanun Al-Asasi dan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kenapa dipakai? Karena gurunya, Mbah Hasim punya guru, dan itu termaktub dalam manaqib beliau. Ada kitab yang beliau tulis tentang ilmu mustalahat fiqhiyah asy-syafi'iyah, berjudul Al-Fawaid Al-Makkiyah. Jadi ada namanya ulumul fiqih, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ternyata ada juga ulumul fiqih, untuk mengenal istilah-istilah yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Salah satu kitab rujukan kitab beliau, Al-Fawaid Al-Makkiyah. Kalau kitab yang judulnya Al-Fawaid Al-Madaniyah karya Syekh Muhammad Amin Kurdi, itu juga sama tentang mustalahat ya fikih, karya Syekh Muhammad Amin Kurdi, tapi judulnya Al-Fawaid Al-Madaniyah. Adab, karena Habib sudah pakai itu Al-Fawaid Al-Makkiyah, saya gak boleh pakai Makkiyah lagi, saya pakai Al-Fawaid Al-Madaniyah. Faedah-faedah kota Makkah atau faedah-faedah Makkah, saya faedah-faedah kota Madinah. Yang sebelumnya ditulis juga kitab ini oleh Imam Al-Munawi, berjudul Faraidul Faraid fi ikhtilafil gaulain lil mujtahidin wahid, membahas tentang mustalahat fikih. Ada juga Imam Samhudi menulis kitab tentang ilmu tersebut, berjudul Al-Iqdul Farid fi ahkami taklid. Ini membahas tentang mustalahat-mustalahat tersebut. Jadi Habib Alwi ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari berguru kepada beliau di kota Makkah. Dan beliau di masa pertengahan pindah ke Yaman, di kota namanya Lahj. Setelah itu kembali lagi ke kota Makkah di masa kepemimpinan Syarif Hussein. Syarif Hussein memimpin waktu itu kota Makkah,
diundang lagi beliau untuk kembali ke kota Makkah ya. Beliau hijrah tinggal di Yaman, di Lahaj, kemudian diundang kembali lagi untuk pindah dengan keluarganya di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau menikah dengan anak perempuan dari guru beliau. Guru beliau itu ayahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtudurar. Anaknya namanya Aminah bintu Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali menikah dengan Aminah. Kemudian Habib Ali Al-Habsyi juga datang kota Makkah, kemudian pergi ke Seun. Beliau ikut ke Seun bersama istri beliau dan ipar beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian pindah ke kota Makkah, diundang oleh Syarif Hussein sampai meninggal di kota Makkah pada tahun 1335 Hijriah dan dimakamkan di Ma'lah, di Hautah Sadah Alawin. Dan beliau di masa itu menjadi nagib. Apa itu nagib? Pemimpin di kalangan Sadah Ali Ba'alwi yang mengurus tentang nasab. Di mana? Di kota Makkah Al-Mukarramah. Diakui oleh Daulah Utsmaniyah secara resmi. Nagibnya beliau, pemimpinnya. Itu. Dan sampai akhirnya kerajaan muncul, dikudeta. Siapa dikudeta? Syarif Hussein. Makanya sejarah diputar nih. Antum kalau tanya, saya tanya langsung nih ke orang-orang di sana. Waktu ditunjukkan ini peninggalan Daulah Utsmaniyah masih ada di kota Madinah, masih ada. Di kota Makkah juga mungkin masih ada. Waktu itu di kota Madinah saya diajak. Ini peninggalan Daulah Utsmaniyah. Kemudian saya tanya kepada orang-orang awam di sana, beberapa orang, Daulah Utsmaniyah ini bagaimana? Oh, mereka menjajah ini Saudi. Mereka menjajah Saudi. Pemikirannya bagaimana? Yang duluan Daulah Utsmaniyah. Saudi itu negara kan belakangan. Tapi diputar itu, seakan-akan ini Daulah Utsmaniyah adalah penjajah, padahal itu masuk wilayah teritorial kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Ya, khilafah Islamiyah yang sah. Khilafah Islamiyah yang sah. Tahun 1924 Masehi baru runtuh Daulah Utsmaniyah ini, maka dikudeta Syarif Hussein. Dikudeta. Ini bukan fitnah ya, ada di kitabnya judulnya Fitnatul Wahabiyah. Karangan saksi mata hidup di masa itu. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti dua tanah Makkah dan Madinah. Beliau tulis dalam kitabnya. Syarif Hussein akhirnya dikudeta, perang mereka. Akhirnya beliau hijrah ke Jordan. Di Jordan disambut oleh para pencinta, oleh para pendukung. Akhirnya didirikan kerajaan juga di sana, namanya Kerajaan Hashimiyah. Yang sampai sekarang masih ada kerajaannya itu, diteruskan oleh anak turunannya. Itu adalah gubernur kota Makkah yang sah di zaman itu. Sebagian ulama hijrah sampai ke Pontianak. Antum kalau baca kitab Hasyiah Ibnu Qasim wa Imam Syarwani ya, Imam Syarwani Dagestani. Dagestan di mana? Di Rusia. Ya. Itu ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau punya anak hijrah waktu berdiri ini daulah di Saudi. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah diburu, yang melawan mereka diburu. Akhirnya hijrah kemana? Pontianak. Disambut oleh Kesultanan Pontianak. Waktu itu yang mimpin marganya Al-Ghadri. Punya anak perempuan. Jadi yang punya Syekh Syarwani Dagestani namanya Syekh Mahmud. Namanya Syekh Mahmud Ad-Dagestani. Hijrah ke Pontianak, beliau orang alim, dikasih posisi sebagai mufti di Kesultanan Al-Ghadri di Pontianak. Bawa anak perempuan cantik. Sultan jatuh hati dengan anak perempuannya. Syekh Syarwani minta izin mau lamar, diizinkanlah, menikah. Lahirlah anak Sultan Abdul Hamid II itu, yang menulis lambang Garuda ya. Dan kuburan Syekh Mahmud masih ada di Pontianak sampai saat ini ya. Nah, ini sejarah singkat terkait tentang sejarah
para ulama di kota Makkah. Jadi mereka punya koneksi, ulama Dagestani, Rusia, ulama Nusantara, ulama Hadramaut, ulama Makkah pada zaman itu punya koneksi, ada yang menjadi murid, ada yang menjadi guru. Ya, dari kalangan ulama Nusantara ada banyak sekali, Syekh Mahfud Termasi, ada Syekh As-Sambasi, bahkan yang mutakhir Syekh Yasin Al-Fadani, ya, kemudian Syekh Hashim Ash'ari, Syekh Ahmad Ar-Rifai yang diasingkan sampai di Tondano. Itu ulama besar, itu puluhan tahun nyantri di sana, ngarang kitab, ngarang sastra puisi Arab, ya. Bahkan nama pohon ada yang mengatakan itu pohon sawo. Sawo itu dari bahasa Arab, sawu sufufakum, sawu, rapatkan saf-saf kalian. Itu setiap ada pohon itu tanda bahwa pesantren itu adalah pesantren yang juga pejuang. Di dalamnya sudah siap saf untuk melawan penjajah. Makanya mereka pasang itu pohon, tanam pohon itu, dinamakan sawu, jadinya sawo. Padahal di bahasa Arab sawu sufufakum, ya. Rapatkanlah saf-saf kalian. Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau dikasih tugas ngajar fikih. Kemudian Syekh Khalil Bangkalan tugasnya itu ngajar tasawuf kalau tidak salah, yang ada di Madura. Itu satu zaman. Kemudian juga Hashim Asy'ari setelahnya, ya, masih baru, ya. Syekh Ahmad Rifai dengan Khalil Bangkalan lebih senior. Dan belajar kepada Syekh Ibrahim Bajuri, ulama besar di Mesir. Jadi ulama dulu satu jaring lah, satu madrasah, ya, saling cinta, saling menghormati. Gak ada kayak zaman sekarang tuh, kayak anak kecil, ya, baperan, caci maki sana sini, buat itu orang untuk provokasi sana sini. Zaman dulu yang mereka tonjolkan ilmu tuh. Kalau mau buat pasukan itu sana ke Palestina, itu kita dukung tuh, ya. Tapi kalau buat pasukan untuk provokasi, untuk perang antara sesama muslim, nah ini adalah orang-orang yang sudah tertipu dengan syaitan. Karena syaitan tugasnya apa? Mencerai-beraikan umat Islam. Itu tugasnya syaitan, bukan tugasnya ulama itu. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'asuma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok sore mau baca doa rakaat